Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Salam sukacita, salam sehat semua. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, dijauhkan dari COVID-19. Saat ini kita masuk pada pelajaran yang pertama untuk triwulan yang baru di tahun 2021, triwulan yang ketiga. Dengan tema umum sepanjang 3 bulan ke depan, kita akan bahas tentang istirahat di dalam Kristus. Dan pelajaran yang pertama ini, judulnya ialah hidup dalam masyarakat 24/7. Apa maksudnya? Sebelum kita lanjut, saya mau ajak kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kebutuhan kami yang terbesar ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Hadir dalam hati kami, terangi pikiran kami, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami perdalam saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Apa maksudnya kita hidup dalam masyarakat 24/7? 24 jam selama 7 hari, dipenuhi dengan kesibukan, tidak ada satu waktu pun untuk beristirahat. Itulah fenomena yang terjadi di dunia saat ini. Dan kita umat-umat Tuhan ada di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kesibukan. Mari kita masuk pada pelajaran kita. Ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari Mazmur 84 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Adakah kerinduan yang besar seperti yang diungkapkan pemazmur untuk anak-anak Tuhan yang selalu rindu ada di pelataran Tuhan? Tantangan yang terbesar yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan ialah kita dipenuhi dengan kesibukan. 24 jam sehari kita beraktivitas, 7 hari seminggu, bahkan hampir tidak ada waktu untuk Tuhan. Pertanyaan, bagaimana kita bisa menemukan istirahat di sekeliling kita? Di sekeliling kita penuh dengan hiruk pikuk, kesibukan, dan berbagai macam aktivitas sampai-sampai kita tidak memiliki waktu untuk istirahat. Triwulan ini kita akan mempelajari petunjuk Allah di mana kita perlu beristirahat, baik secara fisik, mental, dan yang paling penting, istirahat spiritual di dalam Alkitab. Pelajaran-pelajaran pentingnya akan kita diskusikan saat ini, yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita semua perlu istirahat. Ulangan 5 ayat yang ke-14. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Kita semua perlu istirahat, saudaraku, tidak terkecuali. Bahkan hewan pun memerlukannya. Adam dan Hawa memerlukan istirahat di dunia yang sempurna tanpa dosa dan tanpa tekanan. Tuhan sendiri beristirahat setelah 6 hari menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tuhan menciptakan sebuah istana pada waktu di mana kita bisa beristirahat. Jika kita beristirahat dalam Tuhan, maka akan ada kesegaran jiwa yang akan kita miliki. Jenis istirahat ini lebih dari sekedar restorasi fisik dan mental. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk beristirahat selama 24 jam setelah 6 hari dalam tugas pekerjaan kita. Dan kita akan menikmati kebersamaan dengan keluarga, bahkan kebersamaan dengan Sang Khalik selama periode 24 jam ini. Adakah waktu khusus ini kita gunakan untuk keluarga kita, mempererat hubungan keluarga kita, dan mempererat hubungan kita dengan Sang Khalik? Poin yang kedua, Tuhan sangat peduli tentang istirahat saya dan saudara. Yeremia 45 ayat yang ketiga berkata, oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Mengapa Baruk
yang adalah sekretaris Yeremia tidak bisa beristirahat? Yerusalem sedang mengalami masa-masa sulit, dan Nebukadnezar telah menyerang kota itu dan telah membawa beberapa bangsawan dan perkakas bait suci 1 tahun sebelumnya. Selain itu, saudaraku, Tuhan juga telah mengirimkan pesan tentang kehancuran melalui Nabi Yeremia. Baruk kewalahan. Dia kelelahan secara emosional dan dia tidak dapat menemukan istirahat. Oleh karena itu, Tuhan menjawab kepada Baruk dengan 2 cara. Dia katakan, "Aku mengerti penderitaanmu. Sungguh menyakitkan saya harus menghukum anak-anak saya untuk menghancurkan mereka yang telah saya ciptakan dan jaga dengan kasih." Ungkapan Allah. Allah sudah menciptakan manusia. Namun sepertinya manusia harus memberontak terhadap Allah. Sangat menyakitkan hati Allah tatkala harus menghukum anak-anaknya yang diciptakannya yang tidak menurut. Kemudian yang kedua, Tuhan menjawab kepada Baruk, "Aku akan memelihara hidupmu." Yeremia 45 ayat yang kelima, "Bahkan di tengah kehancuran akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi." Tuhan memiliki janji-janji khusus dan positif bagi saya dan saudara. Kita dapat sedih di satu sisi, mungkin juga kita sakit oleh karena bisa saja ada serangan COVID-19. Tapi ingat, Dia mau beri kita istirahat, dan Dia mau supaya di tengah-tengah pergumulan permasalahan yang kita hadapi, kita perlu jadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Di dalamnya kita bisa beristirahat, di dalamnya kita bisa mendapatkan ketenangan, di dalamnya kita bisa mendapatkan jaminan pemulihan dan kesembuhan. Untuk itulah umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan perlu datang di kaki salibnya, karena Tuhan sangat peduli dengan istirahat dari saya dan saudara. Tuhan mau kita juga beristirahat dari semua pekerjaan kita tatkala kita dipenuhi dengan kesibukan. Tuhan sudah siapkan waktu, baik waktu malam untuk istirahat maupun dalam sepekan. Dia siapkan waktu khusus, hari ke-7, hari untuk istirahat. Poin selanjutnya, istirahat dalam perjanjian lama. Kejadian 2 ayat 2, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Beberapa kata Ibrani digunakan untuk kata istirahat dalam perjanjian lama. Yang pertama, zavat. Kejadian 2 ayat 2-5 dan Keluaran pasal 5 ayat 5. Zavat yang dimaksudkan di sini untuk berhenti bekerja, untuk beristirahat, untuk libur. Saudara, adakah kita menyisihkan waktu untuk istirahat seperti yang diungkapkan oleh Alkitab? Kemudian kata yang kedua yaitu nuak. Anda boleh temukan itu dalam Keluaran pasal 20 ayat 11 dan Ulangan 5 ayat yang ke-14, di mana kita diajak untuk istirahat, tenang, beristirahat. Ini digunakan dalam perintah keempat juga untuk istirahat. Dan yang ketiga yaitu zakat. Yosua pasal 11 ayat yang ke-23. Untuk beristirahat, memberikan kelegaan, memberikan ketenangan, dan memberikan kedamaian. Dan yang keempat yaitu raga. Ulangan pasal 28 ayat 65. Digunakan dalam bentuk kausatif, menggambarkan ketidakmampuan untuk beristirahat. Tuhan mau bahwa kita harus beristirahat. Namun kadangkala kita tidak sanggup untuk beristirahat karena melihat kesibukan-kesibukan yang perlu diselesaikan. Tapi Tuhan menuntut kita untuk beristirahat. Dan yang kelima, sakaf. Ulangan pasal 31 ayat 16 dan 2 Samuel pasal 7 ayat 12, di mana kita diajak untuk berbaring. Jadi kata sakaf berarti berbaring, tidur, bahkan menggambarkan kematian. Kemudian bagaimana dengan gambaran dalam perjanjian baru? Markus 6 ayat yang ke-31. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika."
Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ada juga kata-kata dalam Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani untuk istirahat. Yang pertama yaitu anapao, Matius 11 ayat yang ke-28. Artinya beristirahat, bersantai, menyegarkan, merujuk pada istirahat fisik atau moral. Dan yang kedua, hezigazo. Anda boleh temukan dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-56, yang berarti istirahat sabat, hidup tenang, seseorang tidak dibebani dan berdiam diri. Kemudian Ibrani pasal 4 ayat yang keempat ada kata pawa, yang berarti menyebabkan berhenti, membawa untuk beristirahat atau istirahat, dan ini digunakan dalam Ibrani pasal 4. Markus pasal 6 ayat yang ke-31. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk beristirahat. Saat-saat istirahat diperlukan untuk melindungi kesehatan dan kesegaran emosional kita. Kita harus meluangkan waktu untuk beristirahat ketika kita bekerja keras, bahkan jika kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Kadangkala kita dengan alasan, saya kan sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan mengingat kita bahwa kita juga butuh istirahat. Istirahatlah waktu di mana kita boleh merefresh kembali tubuh kita yang lemah ini oleh karena dosa. Perlu direfresh. Ketika kita refresh, maka kita akan memiliki kesegaran yang baru untuk bekerja, bahkan untuk melayani Tuhan. Karena itu butuh istirahat. Istirahat tanpa Tuhan. Kejadian 4 ayat 14. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Saudara, Kain sedang melarikan diri dari Tuhan ketika ia membuat pernyataan ini. Dia tidak mau mengakui dosanya, dan dia hanya takut dihukum. Kain mengejar hal-hal materi, hubungan manusia, dan mungkin kehidupan yang sibuk. Bukankah apa yang dialami Kain sedang dialami oleh dunia dewasa ini? Sedang mengejar hal-hal materi, sedang berusaha menjalin hubungan satu dengan yang lain, dan bahkan mungkin sibuk dan melupakan hal yang terpenting. Jika kita menjalani kehidupan 24/7, 24 jam bekerja dan bekerja terus selama 7 hari, tanpa istirahat yang Tuhan tawarkan, maka kita akan kehilangan perspektif tentang siapa Tuhan kita. Kita akan jadi lelah secara fisik, menjadi lelah secara mental, dan bahkan emosional, mengabaikan doa dan belajar akan Alkitab, dan bahkan kita akan menjauh dari sumber istirahat dan kehidupan kita, yaitu Allah sendiri. Akankah kita beristirahat tanpa Tuhan? Tuhan rindu agar kita berhubungan dengan Dia. Dan kalau kita mau berhubungan dengan Dia, kita akan memiliki kecerdasan tersendiri untuk memutuskan kapan waktu untuk istirahat, waktu seperti apa yang Tuhan inginkan supaya saya boleh beristirahat. Kita akan diberikan hikmat untuk memutuskan akan hal itu, dan kita akan kembali disegarkan oleh karena kita mengikuti istirahatnya Tuhan. Dalam buku Testimonies for the Church, buku 7, chapter 13, halaman 69, pena inspirasi berkata, kita perlu menghargai arti kata-kata ini. Apa kata-katanya? Di bawah naungannya aku ingin duduk. Kata ini tidak membuat kita tentang gambar perjalanan yang tergesa-gesa, tetapi tentang istirahat yang tenang. Mari kita beralih dari jalan kehidupan yang berdebu panas untuk beristirahat dalam naungan Kristus. Di sini mendapatkan kekuatan terhadap tangan. Di sini kita belajar bagaimana mengurangi kerja keras dan kekhawatiran. Biarlah mereka lelah dan yang berbebarat belajar dari Kristus, belajar tentang kepercayaan yang mereka harus duduk di bawah naungannya. Jika mereka ingin dipilih tentang kepercayaan yang mereka harus duduk di bawah naungannya. Jika mereka ingin dipilih damai dan istirahat. Oh saudaraku, Tuhan merindukan
kita memiliki utbah akan kesegaran fisik, mental, sosial, dan kerohanian kita. Ini akan mempersiapkan sadar bagi hari Maranatha, di mana kita akan datang duduk di kaki salib Yesus. Kita akan beristirahat dan mendengarkan akan kabar sukacita yang keluar dari mulut Yesus sendiri, yang adalah pemberi istirahat untuk saya dan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita akan menyisihkan waktu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan kesibukan, hampir tidak ada waktu untuk istirahat. Kami umat-umat-Mu telah mendapatkan pencerahan bagaimana kami harus memiliki waktu khusus untuk beristirahat. Dengan demikian, akan ada kesegaran secara fisik, mental, sosial, dan kerohanian. Dan kami benar-benar boleh siap mewartakan kabar selamat, mempersiapkan diri kami, keluarga kami, orang di sekitar kami, bagi hari Maranatha. Tolonglah kami yang lemah ini, yang seringkali melalaikan akan amarah-Mu. Arahkan pikiran kami untuk menerima kebenaran ini, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang siap bagi kerajaan sorga. Hamba berdoa dan memohon kiranya berkat-berkat surgawi akan menjadi bagian umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini. Mereka diberkati dan dihindarkan dari COVID-19, dihindarkan dari malapetaka, mara bahaya yang mudah berlaku bagi kami, karena kami setia hanya kepadamu. Inilah doa hamba-Mu, memohon berkat-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Memberkati kita semua.